Hai lovers, kembali lagi di channel YouTube JT Indonesia. Untuk kali ini kita akan review dan cara penggunaan dari video conference JT Midbar Series. Oke, untuk yang pertama kita akan coba cek dari packagingnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi untuk ukuran produk ini cukup lebar ya teman-teman ya. Lalu di bagian depan di sini ada fitur unggulan dari JT Midbar Series teman-teman. Yang pertama di sini dia sudah 4K Ultra HD untuk resolusinya. Jadi untuk resolusinya tidak perlu diragukan lagi teman-teman karena dia sudah dilengkapi dengan 4K. Lalu di bawah di sini keterangannya dia sudah punya AI voice dan movement tracking teman-teman. Yang artinya dia punya fitur AI untuk tracking baik itu dari pergerakan maupun suara ya teman-teman. Lalu selanjutnya dia sudah built-in 8 mikrofon teman-teman. Jadi dalam satu paket pembelian kamera ini sudah dilengkapi dengan built-in mikrofon teman-teman yang mampu untuk menangkap suara dari segala arah. Untuk fitur unggulan selanjutnya yaitu dia sudah support dengan wireless connection teman-teman. Jadi dia tidak perlu menggunakan kabel untuk koneksi antara video conference atau JT Midbar ke laptop atau komputer teman-teman. Lalu di belakang sini ada beberapa fitur-fitur unggulan lainnya teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di belakang packagingnya ya. Di sini ada keterangan untuk 3-in-1 video conference. Jadi dia sudah dilengkapi dengan speaker, mikrofon dan juga kamera. Lalu untuk FOV-nya atau field of view dia punya di 93,5 derajat teman-teman. Jadi cukup wide ya atau cukup luas ya teman-teman ya. Lalu di sini ada beberapa pilihan untuk koneksinya. Di sini ada USB, multimedia atau LAN teman-teman ya. Jadi di sini untuk penyambungannya dia bisa menggunakan LAN ya teman-teman atau RJ45. Lalu dia sudah dilengkapi dengan IR remote, VIP mode, frame rate-nya dia di 30 fps. Lalu dia juga punya digital zoom sampai 5 kali teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan coba unboxing produknya teman-teman. Oke, untuk yang pertama-tama teman-teman akan dapat buku panduan serta kartu garansi ya teman-teman. Kartu garansinya ada di belakang sini teman-teman. Jadi di sini untuk cara penggunaan cukup lengkap ya teman-teman ya. Jadi pengguna tidak perlu bingung untuk cara penggunaan fitur-fitur apa saja yang ada di JT Midbar ini teman-teman. Lalu untuk yang selanjutnya teman-teman akan dapat dua antena yang panjang dan yang pendek ya, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman akan dapat dua antena seperti ini. Jadi yang satu panjang, yang satu pendek ya, seperti ini teman-teman. Dan lanjut teman-teman akan dapat dongle wireless seperti ini. Jadi ini untuk penggunaan wireless koneksi ya teman-teman ya, atau koneksi wireless. Jadi dia sudah dapat dongle wifi seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman akan dapat kabel seperti ini. Kita coba buka. Nah seperti ini ya, ini kabel USB ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya teman-teman akan dapat adaptor, dua adaptor seperti ini, bracket mounting. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini bahannya besi, bahannya besi, jadi cukup berat teman-teman ya. Remote, dan yang terakhir, nah JT Midbar Series. Nah ini dia kelengkapan dari satu paket pembelian JT Midbar Series teman-teman. Buku panduan, dongle, antena, remote, kabel USB, satu kabel adaptor, lalu ada bracket mounting dan juga JT Midbarnya teman-teman. Jadi ini dia penampakan dari JT Midbarnya teman-teman. Cukup lebar ya. Di bagian depan ini cukup minimalis ya teman-teman. Jadi dia sudah ada speaker di bagian depan, lalu ada lensa kameranya. Jadi untuk pan dan tilt dari JT Midbar Series ini atau gerakan secara vertikal dan horizontal masing-masing dia hanya bisa di 10 derajat saja teman-teman. Lalu untuk di bagian depan sini dia juga sudah dilengkapi dengan 8 mikrofon yang mampu menangkap dari segala arah hingga 6 meter teman-teman. Jadi untuk voice pickup range-nya dia di angka 6 meter ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jauh dari JT Midbar Series, JT Midbar Series ini masih mampu untuk menangkap suara dengan jelas teman-teman. Lalu untuk di bagian bawahnya di sini sudah disediakan bracket tambahan. Jadi di sini fungsinya untuk ditaruh di tripod teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada lubang 1/4 universal screw yang bisa dipasang di sebagian besar tipe tripod teman-teman ya. Lalu untuk bracket ini juga cukup fleksibel ya. Jadi bisa ditaruh seperti ini. Kalau misalnya mau ditaruh di atas papan mungkin. Jadi di sini kita tinggal pasang baut saja ya di bagian bawahnya di sini. Jadi dia bisa menempel seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya kurang di sini sudah disediakan bracket juga. Jadi bisa dipasang bagian atas. Nanti untuk JT Midbarnya dia di bagian bawahnya sini teman-teman. Lalu di belakang, nah
Di sini diberi opsi atau pilihan berbagai jenis koneksi, teman-teman. Jadi yang pertama di sini dia menggunakan USB 3.0. Jadi di sini sudah ada ya, di dalam satu paket pembelian dia sudah dapat USB 3.0. Lalu di sebelahnya di sini dia sudah support untuk HDMI atau multimedia. Jadi untuk koneksinya dia bisa menggunakan kabel HDMI yang pastinya harus support dengan 4K ya teman-teman ya. Lalu di sebelah HDMI kabel untuk LAN ya teman-teman atau RJ45 teman-teman. Jadi dia bisa dinyalakan secara online. Lalu untuk opsi selanjutnya yaitu di bagian kuningan ini teman-teman. Apa itu? Kuningan ini fungsinya untuk menaruh antena teman-teman. Fungsinya sebagai wireless connection teman-teman. Jadi dia tidak perlu menggunakan kabel koneksi yang ada di sini, dia hanya butuh untuk kabel powernya saja. Namun untuk koneksinya dia secara wireless teman-teman. Jadi meskipun laptop kita berada jauh di JT Midbar ini, kita masih bisa untuk menggunakannya menggunakan wireless connection teman-teman. Oke, kita akan coba pasang JT Midbar ini ke laptop teman-teman. Penasaran dengan kualitas dari JT Midbar ini? Tonton video ini sampai habis. Oke, untuk yang pertama kita hubungkan dulu kabel USB ke midbar dan laptop teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya di adaptornya teman-teman ya. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk midbar ini melakukan kalibrasi ya teman-teman. Jadi untuk pertama kali midbar ini dihubungkan ke arus listrik, dia akan melakukan kalibrasi teman-teman dan menyala dengan warna hijau seperti ini teman-teman. Oke, kita coba setting dulu di sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah ini dia untuk kualitas kamera video menggunakan kamera bawaan dari laptop teman-teman ya. Jadi kualitasnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita coba bandingkan dengan menggunakan JT Midbar series ini teman-teman. Nah ini adalah perbandingan jika menggunakan JT Midbar series teman-teman. Jadi udah kerasa banget bedanya dari kamera bawaan laptop dan juga menggunakan JT Midbar series teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya kita akan jelaskan untuk beberapa fitur dari JT Midbar series ini teman-teman. Nah untuk cara mengaktifkan fitur tersebut pastinya kita harus kontrol JT Midbar tersebut dengan menggunakan remote teman-teman. Dia menggunakan baterai AAA sebanyak 2 baterai ya teman-teman ya. Nah untuk tempat baterainya dia ada di bawah sini teman-teman. Untuk cara bukanya kita cukup tekan aja tombol yang ada di bagian belakang dari remote. Kita tekan. Nah dia sudah keluar seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kalau sudah keluar seperti ini kita tinggal tarik aja nih. Nah seperti ini. Oke, jadi kalau sudah terpasang, pastikan untuk remote ini dia dikembalikan ke semula teman-teman ya. Jadi kita tekan dulu sedikit sampai dia masuk. Nah, kita tinggal tekan ke bawah. Lalu kita tekan lagi sampai dia berbunyi klik teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah terpasang dengan sempurna. Nah, kita coba tekan tombol di beberapa remote teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia sudah ada indikator lampu berwarna merah di bagian atas ini, artinya dia sudah menyala ya teman-teman ya. Oke, kita coba arah-arahkan dulu, coba di kiri dan kanan. Nah, kiri, kanan, atas, dan bawah. Oke. Untuk tombol pada remote, di sini ada beberapa fungsi ya teman-teman. Untuk yang pertama, saya akan jelaskan satu-satu. Untuk yang pertama, di sini adalah tombol untuk mematikan atau menyalakan JT Midbarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tekan tombol ini, nah dia otomatis untuk kameranya dia otomatis dalam mode mati. Jadi kalau misalnya dia dalam mode standby, indikator lampunya dia akan berwarna hijau berkedip seperti ini teman-teman. Artinya dia dalam mode standby. Kalau misalnya kita nyalakan lagi, nah dia akan kembali berwarna biru seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya di tombol yang di bagian sebelah dari tombol standby atau mematikan tadi ya teman-teman ya. Itu fungsinya dia untuk tombol menu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tekan di sini, nah di bagian tampilan dari laptop ini dia akan muncul menu ya teman-teman ya. Yang kita bisa atur pengaturan dari JT Midbar ini teman-teman. Nah kalau misalnya kita langsung menemukan case seperti ini, jadi dia UI-nya dia terbalik seperti ini atau mirror ya teman-teman ya. Nggak perlu khawatir, di sini kita tinggal pilih aja menu video, lalu kita pilih UI mirror di sini ya teman-teman ya. Di sini dalam keadaan menyala soalnya. Jadi kalau misalnya dia dalam keadaan menyala untuk UI mirrornya, tombol menunya dia akan kebalik seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal pilih ini lalu kita klik kanan ya teman-teman, kanan atau kiri ya. Nah untuk selanjutnya di sini ada P1, P2 dan juga P3 teman-teman. Nah untuk P1 sampai P3 ini adalah tombol preset teman-teman. Jadi preset ini fungsinya untuk menyimpan sudut-sudut yang kita inginkan teman-teman. Jadi misalnya di sini saya mau pilih sudut yang di sini misalnya dalam keadaan zoom. Nah, di tumbuhan di belakang sini ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal tekan saja P1 kurang lebih 5 detik ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Jadi coba kita alihkan dulu.
kita coba tekan P1. Nah, dia akan otomatis langsung ke titik di mana kita menyimpan titik tersebut, teman-teman ya. Jadi untuk indikatornya seperti ini, teman-teman. Jika kita tekan tombol di sini kurang lebih 5 detik ya, P2 misalnya, kita coba tekan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sudah berkedip hijau sekali seperti itu, artinya dia sudah menyimpan preset atau sudut tersebut ya, teman-teman ya. Jadi itu fungsi dari tombol preset. Jadi jika ada sudut yang diinginkan untuk ditangkap, di sini kita bisa setting preset tersebut sampai 3 titik sudut, teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada tombol arah ya, teman-teman ya, atau tombol navigasi. Kita bisa atur kanan, kiri, atas, bawah untuk kameranya. Dan untuk tombol yang di tengah ini adalah tombol konfirmasi atau tombol home. Jadi kalau misalnya kita tekan, kamera akan kembali ke posisi awal kamera tersebut menyala, teman-teman ya. Dan selain itu dia bisa digunakan untuk sebagai tombol konfirmasi di dalam menu ya, teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada tombol untuk mengecilkan volume, mute, dan juga menambahkan volume, teman-teman. Jadi kita bisa kontrol juga untuk volume min dan plus ataupun mute bisa langsung di remote-nya, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada tombol untuk mute suara dari mikrofon ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tekan sekali, indikator lampu pada JT Midbar akan berkedip berwarna merah, yang artinya dia tidak akan menangkap suara apapun di sekitarnya, teman-teman. Jadi untuk indikator lampunya akan berkedip merah seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalnya kita klik lagi tombol mikrofon, jadi dia akan kembali ke warna biru seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya ada di zoom in dan zoom out. Di sini ada tombol kaca pembesar plus dan kaca pembesar min ya. Jadi ini fungsinya cukup jelas. Jadi fungsinya untuk zoom in dan zoom out dari JT Midbar ini, teman-teman. Untuk tombol ini namanya FOV switch. Yang artinya dia bakalan mengubah sudut pandangnya, teman-teman ya. Jika sudut pandang awalnya dia seperti ini, nah dia sedikit lebih zoom kalau misalnya kita tekan tombol FOV switch ini, teman-teman. Kita coba tekan sekali. Nah, dia sedikit zoom, lalu untuk selanjutnya dia lebih zoom lagi, teman-teman ya. Nah, dia ada 3 mode pilihan. Jadi untuk mode normal, ke-1 dan ke-2, teman-teman. Untuk tombol selanjutnya yaitu di sini ada fitur AI. Jadi kita akan coba apa aja AI yang sudah ada di JT Midbar series ini, teman-teman. Jadi kita tinggal tekan sekali tombol AI-nya. Nah, indikator lampunya akan berkedip sekali. Lalu di bagian kameranya, di bagian tampilan kamera di sini ada icon 2 orang seperti ini ya, teman-teman. Artinya dia masuk ke mode framing, teman-teman, atau auto framing. Jadi fungsi dari auto framing ini dia akan otomatis menyesuaikan sudut pandang dari kameranya agar semua objeknya dia berkumpul jadi satu frame, teman-teman. Nah, ini dia lagi fokus ke saya karena dia hanya mendeteksi satu objek ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan otomatis menyesuaikan sudut pandangnya dan dia mulai zoom out seperti ini, teman-teman, agar kedua objeknya masuk ke dalam satu frame yang sama, teman-teman. Jadi kalau misalnya objek yang kedua dia sudah benar-benar hilang dari jangkauan FOV dari JT Midbar, dia akan kembali fokus ke objek pertama ya, teman-teman. Untuk selanjutnya kita tekan lagi sekali tombol AI yang ada di atas ini. Tinggal sekali. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada ikon satu orang dengan ikon kunci ya, teman-teman, di bawah sini. Artinya dia single tracking, teman-teman. Jadi untuk single tracking ini sama seperti motion tracking, teman-teman. Jadi dia akan mengikuti pergerakan satu objek yang sudah dikunci ya, teman-teman ya, fokusnya. Jadi kita coba pindah ke sini. Nah, kita coba berdiri sedikit. Nah, dia mengikuti pergerakan dari objek yang sudah di track, teman-teman ya. Jadi untuk fitur motion ini atau single tracking ini artinya dia bisa men-track atau mengikuti objek yang sudah dikunci, teman-teman ya. Kita coba naik. Nah, dia masih mengikuti pergerakan penggunanya atau objeknya ya, teman-teman ya. Dan juga single tracking ini sebenarnya bisa dipakai untuk 2 orang atau lebih, namun kita bisa memilih objek mana saja yang ingin kita track atau kita ikuti, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia ada 2 objek seperti ini, kita bisa pilih objeknya dengan tombol navigasi di kanan atau kiri nih ya, teman-teman ya. Jadi kita coba tekan sekali. Nah, dia sudah menjauh. Jadi di sini kita bisa pilih untuk objeknya. Jadi kita bisa pilih kanan dan kiri. Nah, di sini kita bisa pilih untuk pilihan ini ada di bingkainya ya, teman-teman. Jadi dia akan muncul bingkai seperti ini. Kita bisa pilih misalnya kita mau fokus ke Mas Prima yang ada di belakang sini ya. Jadi di sini sudah kita pilih, lalu kita tekan tombol konfirmasi di bagian tengah remote, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi dia akan otomatis mengikuti satu objek saja, yaitu di Mas Prima, meskipun saya ada di depannya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dia tetap mengikuti dari Mas Prima. Untuk keluarnya kita sama tekan tombol navigasi kanan atau kiri. Nah, lalu kita coba fokus ke objek yang pertama, teman-teman. Kita tekan.
Nah, dia akan otomatis fokusnya hanya ke saya teman-teman ya, meskipun ada Mas Prima di samping. Nah, untuk fitur selanjutnya, kalau misalnya kita tekan sekali lagi tombol AI yang ada di remote, dia akan masuk ke mode discuss teman-teman. Apa itu discuss? Jadi untuk mode discuss ini, dia akan mendeteksi suara yang ada di sekitar, lalu dia akan otomatis menyesuaikan sudut pandangnya di kedua objeknya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol 2 orang atau lebih dengan pembicara di tengah, mungkin dia akan otomatis menyesuaikan sudut dari kamera yang ditangkap teman-teman. Jadi 2 objeknya masih terlihat dengan jelas. Nah, untuk zoom in, zoom out dan juga penyesuaian framingnya atau penyesuaian sudut pandangnya, dia secara otomatis disesuaikan dengan GT Mid Bar ini teman-teman. Untuk speaker mode ini dia punya 2 tipe. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan di discuss mode. Lalu teman-teman bisa searching juga di menunya, di bagian menu kita tekan tombol menu, lalu kita pilih setting di sini. Nah, jadi untuk pergerakannya kita bisa pilih ke speaker mode teman-teman. Jadi ada 2, discuss dan juga speaker mode. Jadi kalau misalnya speaker mode ini dia hanya benar-benar fokus ke pembicara utamanya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya berbicara seperti ini, kamera akan lebih condong atau dominan ke pembicara aktif ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Mas Prima nanti ngomong kurang lebih 3 detik, kamera akan otomatis menyesuaikan fokusnya ke pembicaranya teman-teman. Oke, aku coba ya. Tes 1 2 3 1 2 3. Gimana teman-teman lihat apakah udah bergerak nih mengarah ke. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba tekan lagi tombol AI-nya. Di sini adalah mode PIP teman-teman, atau Picture in Picture. Jadi kalau misalnya kita ada 2 objek atau lebih seperti ini dan kita lagi discuss atau ngobrol ya teman-teman ya. Jadi di sini akan ada tambahan jendela kecil di bagian bawah. Jadi untuk frame-nya dia ada 3 frame ya teman-teman. Jadi frame utama, lalu ada 2 tampilan jendela kecil di bagian bawah. Fungsinya ini untuk memfokuskan pembicara yang sedang aktif teman-teman. Jadi di sini saya coba bicara dan di sini ada ikon mikrofon dan untuk fokusnya ke saya ya teman-teman. Jadi kalau kita coba Mas Prima ngomong, nanti dia akan otomatis muncul di jendela kedua teman-teman. Coba Mas Prima ngomong lagi. Oke, sekali lagi ya kita mau coba ya ini apakah udah pindah fokusnya. Nah, seperti ini ya nanti ya. Kalau kita lagi ngobrol, ini akan kamera akan otomatis memfokuskan siapa yang berbicara seperti itu. Ya, betul. Betul Mas Prima. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ikon mikrofonnya dia tadi ada di Mas Prima, sekarang sudah berpindah ke saya, yang artinya untuk pembicara yang aktif berpindah ke saya lagi teman-teman ya. Untuk maksimal frame-nya atau jendela ini 2 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada 8 pembicara yang mau ditangkap, nanti dia akan otomatis berpindah-pindah dan menyesuaikan pembicara yang aktif di 2 jendela yang tersedia di sini teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk cara mengeluarkan mode AI, kita tinggal tekan aja tombol di bawah sini teman-teman ya. Di bawah sini kita tinggal tekan, jadi dia otomatis langsung keluar dari semua mode AI teman-teman. Jadi itu dia fitur-fitur AI dari motion tracking maupun voice tracking teman-teman. Oke, untuk cara penggunaan selanjutnya yaitu penyandingan dengan menggunakan wireless teman-teman. Jadi untuk yang pertama kita coba lepas dulu bagian USB-nya di sini. Oke, ini hanya menggunakan kabel power ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita akan pasang antena yang panjang ini teman-teman ya. Untuk cara pasangnya cukup gampang, kita tinggal tempel lalu kita putar seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini sudah terpasang. Pastikan juga antenanya dia menghadap ke atas teman-teman ya. Lalu untuk antena yang kedua yang kecil, jadi kita cukup pasang aja di WiFi dongle di sini teman-teman. Oke, arahkan juga ke bagian atas. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sudah selesai. Nah, ini kita coba pasang di laptop teman-teman. Lalu di sini ada indikator teman-teman, ada indikator lampu berwarna merah yang artinya dia masih belum ada penyandingan dengan GT Mid Bar-nya teman-teman. Jadi dia masih belum ada penyandingan sama sekali. Lalu dia berganti ke berkedip merah. Dan untuk berkedip merah itu artinya dia lagi mencari GT Mid Bar yang terdekat. Lalu untuk indikator yang selanjutnya dia beralih ke berkedip putih seperti ini teman-teman. Jadi untuk berkedip putih ini artinya dia sudah terhubung dengan GT Mid Bar, namun untuk outputnya kita masih belum pilih untuk menggunakan GT Mid Bar teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita akan coba mengganti di laptopnya untuk menggunakan output dari GT Mid Bar ini teman-teman. Nah, kita sudah pilih untuk outputnya kita ganti ke GT Mid Bar. Nah, untuk lampu indikatornya dia akan otomatis menyala terus berwarna putih teman-teman ya. Jadi untuk yang berkedip putih dia masih belum ada output yang kita pilih untuk ke GT Mid Bar. Kalau misalnya kita sudah pilih ke GT Mid Bar ini, dia akan beralih indikatornya menjadi berwarna putih secara terus-menerus teman-teman. Nah, ini salah satu contoh penggunaan tanpa kabel menggunakan GT Mid Bar teman-teman ya. Jadi untuk kualitas kameranya dia sama seperti yang menggunakan kabel tanpa ada delay teman-teman ya. Jadi ini contoh penggunaan GT Mid Bar menggunakan wireless connection teman-teman.
perlu digarisbawahi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala atas penyandingan wireless connection seperti ini, dia tidak mau mencari perangkat JT midbarnya mungkin, atau sudah lama saling menancap seperti ini namun dia tidak ketemu untuk JT midbarnya, kita harus mereset terlebih dahulu WiFi dongle ini teman-teman. Jadi dalam keadaan menancap seperti ini, kita perlu mereset dulu WiFi dongle ini teman-teman ya. Nah, di bagian belakang dari WiFi dongle-nya ada lubang yang berbeda di antara lubang yang lain teman. Jadi ini adalah tombol reset untuk WiFi dongle-nya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan jarum atau menggunakan SIM ejector atau apapun yang kecil ya teman-teman untuk masuk ke sini untuk menekan tombol reset di WiFi dongle-nya teman-teman. Yaitu dia unboxing dan cara penggunaan dari JT Midbar series teman-teman. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar atau hubungi nomor di bawah sini teman-teman. Saya Eka pamit, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dadah. Get the best for your gadget.